Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali di channel Boto Nusantara. Oke, di vlog kali ini saya mau menunjukkan ke teman-teman udah ada beberapa indukan yang sudah bertelur lagi di kandang saya ya, setelah melalui proses penjodohan ya teman-teman. Nah, buat para peternak kayak gini ya, saat-saat yang kayak gini ini yang paling ditunggu-tunggu ya teman-teman. Apalagi kalau nanti menetasnya itu semuanya sempurna menetasnya, misalkan bertelur 10, nanti minimal 9 lah yang netes ya. Terus kemudian yang satu nggak netes ya nggak masalah. Biasanya kan ada indukan yang udah bertelur tapi kadang netasnya nggak sempurna teman-teman. Bahkan saya pernah ngalamin ya, ada indukan yang cuma bertelur 6 butir, udah dieramin malah sama sekali nggak ada yang netas teman-teman. Jadi encer telurnya ya. Nah, pastinya bikin jengkel ya teman-teman. Udah lama-lama breeding dari proses penjodohan, kawin sampai bertelur, tapi pas waktunya netas malah telurnya kok koclak ya, nggak netas. Itu sangat mengecewakan teman-teman. Oke, daripada lama-lama yuk langsung kita lihat. Udah ada beberapa yang netas dan siap diinden buat teman-teman yang berminat. Kita lihat dari jodohnya Robin dulu ya teman-teman. Udah ada lagi yang bertelur setelah kemarin diborong habis sama saudara di Jawa Timur. Ini udah ada yang netas lagi. Kita lihat udah ada yang bertelur lagi. Udah ada telur 2 ya teman-teman. Sudah bertelur 2. Ini dari Robin, anak Robin. Oke. Baik, ganti bulu dia, mau ganti bulu. Kita lihat yang lain. Kalau ini siapan teman-teman, siapan ya, nggak ada indukannya. Ini siapan, jadi saya umbar-umbar seperti ini. Ini juga sama, baru turun box, jadi saya umbar seperti ini. Ini juga udah ada, itu udah mengeram. Makan dari Rikimaru. Halo. Nah, ini bertelur berapa ini? Kita lihat. 1, 2, 3. Oke, bertelur 7 teman-teman. Biangan kelabu, teman-teman udah tahu ya. Apa? Ini Rikimaru. Oke. Sudah bertelur 7 dan ngeram kayaknya itu. 7 ekor, 7 butir udah diramin. Selanjutnya ada lagi sih ini. Ini udah agak banyak bertelurnya teman-teman. Langsung kita lihat udah bertelur berapa. Oke, ini jantannya ya, Mangon IQ. Dia cukup pintar teman-teman, cukup pintar ini ayam ini, cerdas. Ini indukannya. Kita lihat udah bertelur berapa. Wah, yang ini cukup banyak ini teman-teman. Ada 8 butir teman-teman. 8 butir. 8 butir dari sepasang materi yang barusan ya. Nah, lanjut ke kasus telur yang enggak netas sempurna. Misalkan seperti ini kan 8 ya teman-teman. Bisa aja nggak netas sempurna kayak kasus yang tadi saya kasih tahu. Bertelur 10 tapi kadang netasnya kurang dari itu, semuanya nggak netas. Itu mungkin kalau dari pengamatan saya pribadi ada beberapa penyebab ya yang mesti teman-teman perhatikan supaya kasus seperti ini nggak terjadi sama ternakan teman-teman ya. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, hal yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan supaya biar babon ini nanti begitu mengeram ini menetas sempurna, itu ada tahapan yang perlu teman-teman perhatikan ya. Yang pertama itu dari asupan pakan ya teman-teman. Nah, saat ayam lagi bertelur itu lebih banyak asupan gizi yang dibutuhkan. Lebih banyak asupan gizi yang dibutuhkan ketimbang ayam yang tidak bertelur teman-teman. Jadi teman-teman perlu memberikan pakan berupa extra fooding atau pakan tambahan ya. Berupa teman-teman bisa berikan berupa toge atau kecambah. Terus ada juga daun-daunan hijau seperti kangkung atau
daun pepaya, terus kemudian biji-bijian kayak beras merah, terus kacang hijau sih juga bagus ya, diberikan kepada indukan yang sedang bertelur ini teman-teman. Makanan tambahan ya, di luar makanan pokok teman-teman bisa menambahkan makanan atau extra fooding seperti yang barusan saya sebutkan. Nah kemudian supaya kualitas telur yang dihasilkan itu baik, teman-teman juga bisa memberikan grit ya buat ayam. Grit itu bisa berupa remukan cangkang siput, kemudian kerang, atau remukan telur juga bisa buat grit. Grit itu asin ya teman-teman, kalau bahasa ininya asin namanya grit ya, teman-teman bisa memberikan. Nah, ini juga baru bertelur satu teman-teman itu. Nah terus kemudian kalau pemberian pakan dan grit udah maksimal, teman-teman harus memperhatikan lokasi sarangnya juga. Sarang dari indukan yang buat ngeram ini, contohnya seperti ini teman-teman. Walaupun kandangnya jelek, tapi saya rasa ya untuk proses breeding itu cukup mendukung ya teman-teman. Usahakan sarang ini jauhkan ya dari ayam-ayam lain. Jauhkan dari ayam-ayam lain agar indukan ini fokus untuk mengerami telurnya nanti kalau sudah banyak ya. Seperti ini kan di pojokan. Ini kandangnya panjang ya. Panjang. Kita taruh seperti itu, di atas juga boleh, lebih bagus, di bawah juga boleh. Tapi lebih bagusnya di atas teman-teman. Jadi di atas gini. Biar nggak kejangkau ayam lain. Si jantan juga nggak naik turun, soalnya nggak kepo sama telur. Kalau betina kan mau bertelur pasti naik ke atas gitu. Jauhin juga ya sarang dari kebisingan atau keramaian. Usahakan tempatnya tenang seperti ini teman-teman, tenang dari gangguan dan keramaian, supaya indukan yang lagi ngeram nanti nggak stres ya, jadi telurnya bisa menetas dengan sempurna teman-teman. Kalau bisa ya seperti ini teman-teman, satu kandang umbaran untuk satu pasang indukan ya. Ini kan satu pasang, nah itu satu pasang, ini juga sama, cuma satu pasang, jadi lebih efektif lah teman-teman buat proses produksi ya. Sebenarnya sih bisa satu pejantan dua indukan ya, bisa saja, cuman kurang efektif kalau dibandingkan dengan setelan sepasang ya. Lebih efektif, bertelurnya juga lebih cepat. Oke teman-teman, mungkin ini sedikit opini ya, opini dan pengamatan saya mengenai indukan yang sempurna saat mengerami telurnya sampai telurnya itu menetas semuanya, yaitu dari faktor asupan gizi dan faktor lingkungan kandang atau sarangnya yang perlu teman-teman benahi seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, sekian untuk vlog kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video mendatang. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Salam satu hobi.